Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah kita akan teruskan tafsir kita suratul Rum. Dan kita telah pelajari hingga ayat yang ke-5. Dan telah dipahami sama bahwa kelima ayat pertama di surah Rum ini mengandungi banyak ijaz, mengandungi banyak kemukjizatan Al-Quran. Yang pasti yakni al-ijaz al-ikhbari, kemukjizatan Al-Quran dari segi pengkhabaran, pemberitahuan. Juga ada al-ijaz al-jughrafi, kemujizatan Al-Quran daripada ilmu geografia. Contohnya yakni berkaitan dengan adnal ard dalam ayat tersebut. Secara umum boleh kita simpulkan kanatil Furs wa Rum fi dhalikal waqt min aqwa duwalil ard. Empire Rom dan Persia pada masa itu termasuk dua negara yang terkuat. Kana yakunu bainahuma min al-hurubi wal qital ma yakunu bainad duwalil mutawazinah. Dan kedua empire, kedua negara ini tidak pernah akur, sentiasa berperang, sentiasa ingin menguasai dan menakluki yang lain, dan silih berganti kemenangan bertukar tangan. Kanatil Furs musyrikin ya'budunan nar wa kanatil Rum ahla kitabin yantasibuna ila Taurah wal Injil. Empire Persia yakni orang-orang musyrik yang menyembah api, sementara kerajaan Rom penganut agama Samawi, ahlu kitab, yang agama mereka dipandu oleh kitab Taurat dan Injil, walaupun kita tidak tahu sejauh mana kemurnian agama mereka. Wahum aqrabu ilal muslimin mal Furs. Dengan sebab itu Rom lebih dekat kepada orang Muslim, atau Islam lebih dekat dengan kerajaan Rom dari segi kedekatan hati kerana mempunyai kesamaan agama, sama-sama agama Samawi. Fakana muslimun yuhibbuna wal batuhum wa dhuhur ma'al Furs. Dan tentu orang-orang Islam diwakili Nabi SAW pada saat itu suka jika Rom berjaya mengalahkan Persia. Wa kana al-musyrikun istirakihim wal furs fi syirk yuhibbun dhuhurul Furs ala Rum. Sedangkan orang musyrik Makkah pula suka jika kerajaan Persia berjaya mengalahkan Rom karena persamaan akidah dan kepercayaan dengan mereka. Fa dhahrul Fursi ala Rum wa ghalabuhum ghalban lam yuhit milikihim bal adna aradihim fa fariha bidzalika musyriku Makkah wa zilal muslimun. Ketika Fursi berjaya mengalahkan Rom pada saat itu,
di tempat yang Allah nyatakan sebagai adnal ardi, tempat permukaan bumi yang terendah di planet bumi. Bergembiralah orang musyrik Makkah, dan bersedihlah orang-orang muslimin. Dan dengan melatarkan sejarah peristiwa seperti inilah Allah menurunkan ayat ini, surah ini. Akhbarahumullah wa'adahumullah anna Rum sataghlibul Furs. Allah beritahukan pada orang yang beriman sekaligus kepada orang kafir, dan Allah menjanjikan kepada mereka janji yang baik bagi orang beriman dan yang tak baik pada orang musyrik, bahwa Rum suatu hari nanti akan berjaya mengalahkan Persia. Artinya di dalam ayat ini seperti mana yang telah dijelaskan, dalam bid'ah sinin, beberapa tahun selepas berlaku peperangan yang dahsyat yang dapat melumpuhkan dan menghancur leburkan Rum, Allah memberitahu bahwa akan berlaku peperangan lagi sekali antara kedua superpower ini. Dan bila telah berlaku nanti, Rom berjaya mengalahkan Parsi dalam masa yang tidak lama, bid'ah sinin. Bagaimana mungkin Allah memberitahu lillahil amru min qabl wa min ba'd? Ya, karena segala urusan di tangan Allah. Allah boleh memberikan kemenangan kepada yang kalah tanpa sebab, dan Allah boleh mengalahkan yang kuat pun tanpa diduga. Karena segala urusan al-amru, segala urusan lillah, bagi Allah. Bila Allah menghendaki sesuatu, maka tiada siapa yang boleh menghalangi dan menggagalkannya. Bahkan jika Allah menghendaki sesuatu, Allah tidak terikat dengan undang-undang manapun, peraturan manapun, termasuk undang-undang dan peraturan yang Dia sendiri ciptakan. Itu maksud lillahil amru min qabl wa min ba'd. Dan saat itu nanti, karena ketika ayat ini diturunkan, apa yang Allah beritakan dalam ayat ini belum berlaku, masih akan berlaku beberapa tahun kemudian. Fa yauma idzi yafrahul mu'minun, pada saat itu orang-orang yang beriman akan bergembira. Bergembira karena pertama mendengar kemenangan Rom mengalahkan Parsi, dan bergembira dengan yang kedua oleh sebab Allah memberi pertolongan pada mereka yang beriman, berjaya mengalahkan tentera musyrikin di Badar. Inilah peristiwa yang saya katakan tadi, Allah telah beritahukan jauh sebelum ianya berlaku, dan ianya berlaku sebagaimana yang diberitahukan. Ini namanya al-ijaz al-ikhbari. Dan lagi sekali, bagaimana ia berlaku, walaupun mungkin tak ada siapa yang boleh membayangkan, berani meramalkan Rom akan bangkit, bahkan bisa mengalahkan. Allah sendiri memberitahu lillahil amru, segala urusan itu di tangan Allah. Satu bangsa hancur hari ini, bila Allah menghendaki, tahun depan boleh menjadi bangsa yang sangat kuat. Orang yang kuat hari ini, jika Allah menghendaki, boleh jatuh besok pagi tanpa sebab yang diketahui, yang boleh diramalkan. Ini yang perlu kita yakin 100%. Sebab saya tanya tadi, bila Allah berfirman yaf'alu ma yasha fa'alu lima yasha, Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Kehendak Allah bersifat mutlak. Kehendak Allah bersifat mutlak. Dan bila Allah telah menghendaki, saya katakan tadi, tiada siapa yang boleh menghalanginya, tiada apa yang boleh menggagalkannya. Bahkan jika Allah menghendaki, mungkin
tanpa sebab yang biasa kita ketahui. Kerana kebebasan Allah yang maha mutlak, Allah boleh melakukan apa saja, dan Allah tidak wajib mengikuti, mematuhi undang-undang atau peraturan, termasuk peraturan yang undang-undang yang dia sendiri buat. Api memang panas, begitu undang-undangnya. Bila Allah menjadikan dunia sejuk bila-bila masa, tak ada siapa yang boleh mempertikaikan, bahkan tidak ada siapa yang boleh memahaminya. Bahkan semakin kita memahaminya, semakin bingung macam mana api boleh jadi sejuk. Air memang tidak boleh dicincang, apalagi dibelah, apalagi lautan. Bila Allah menghendaki, maka lautan pun boleh terbelah tanpa sebab yang boleh diketahui. Kalau kita coba mencari-cari sebabnya, kita malah bingung. Kalau kita coba mengilmiahkan, maka semakin tidak ilmiah. Bila kita coba melogikkannya, maka semakin tidak logik. Jadi berhadapan kepada kehendak Allah, pendekatan yang paling baik, pendekatan yang paling bijak, yakni pendekatan imani, bukan pendekatan akli. Jadi cara kita memahami kemutlakan kehendak Allah, gunakan pendekatan imaniyun. Hendaklah kita lebih mengedepan